Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan materi fungsi linear. Sebetulnya materi fungsi linear ini sudah kita bahas di bangku SMP, cuman di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi gitu ya mengenai fungsi linear. Nah, jadi pokok bahasan atau submateri yang akan kita pelajari adalah yang pertama bentuk umum fungsi linear, menentukan domain dan range, menggambar grafik fungsi linear. Jadi yang pertama ini fungsi linear, ada notasi, domain, dan range ya. Fungsi ini dapat dinotasikan dengan huruf non kapital ya, seperti F kecil, G kecil, atau H kecil gitu ya. Nah, fungsi linear adalah relasi khusus yang menghubungkan domain X ke kodomain dengan ekspresi AX plus B. Ya, notasi fungsi linear berbentuk seperti ini ya. Jadi ada F titik 2 X panah AX plus B atau fungsi AX plus B gitu ya. Nah, jadi di sini misalnya ada contoh ya, ada himpunan A yang anggotanya itu 1, 2, 3, dan ada himpunan B yang anggotanya 5, 6, 7, 9 ya. Nah, jadi di sini ada suatu aturan ya, fungsi yang memetakan A ke B gitu ya dengan aturan ini, 2x plus 3. Nah, jadi caranya seperti ini. Substitusi ya, eh, anggota yang ada di himpunan A ya atau di domain ke fungsi ini ya. Jadi substitusi nilai 1 ke X yang di sini nih ya. Jadi 2 kali 1 itu 2, 2 tambah 3 itu 5 ya. Nah, jadi kita bisa tulis gini. Panahin gitu ya, terus di sini. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini 2. 2 substitusi ke sini. 2 kali 2 itu 4, 4 tambah 3 7. Set, set, set gitu ya. Kemudian di sini 3 ya, 2 kali 3, 6, 6 tambah 3, 9. Nah, gitu ya. Nah, jadi domain itu apa? Domain itu daerah asal ya. Jadi daerah asal yang di sini nih. Berarti anggotanya apa aja? Ada 1, 2, dan 3 gitu ya. Kemudian kodomain daerah kawan. Nah, daerah kawan itu yang ada di sini nih. Ya. Jadi apa aja anggotanya? Ada 5, ada 6, ada 7, dan ada 9. Kemudian daerah hasil. Daerah hasil T yang ditunjuk oleh panah ini. Berarti ada 5, 7, dan 9 gitu ya. 5, 7, dan gitu ya. Jadi ini yang domain, kodomain, dan range gitu. Nah, bentuk umum persamaan fungsi linear itu ya. Jadi fx sama dengan ax plus b ya, dan keterangan jadi a-nya itu nggak boleh 0 ya. Terus di sini x itu dia merupakan variabel. Kemudian b di sini adalah konstanta gitu ya. Nah, jadi contoh fungsi linearnya seperti ini. Bisa 2x plus 7, 10 min 3x ya, bisa setengah x plus 3, kemudian fungsinya bisa 8 dikurangi 4 per 5x, fx sama dengan 7x, kemudian fx sama dengan min 5 per 2x ya. Jadi yang penting koefisien yang ada di variabel x-nya itu dia nggak boleh 0. Kalau b-nya yang 0 itu nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar grafik fungsi linear. Grafik fungsi linear dengan daerah asal bilangan bulat itu berbeda dengan grafik fungsi linear dengan daerah asal bilangan real ya. Jadi nanti ada perbedaan ya antara yang domainnya itu bilangan bulat dan domainnya ada bilangan real gitu ya. Nah, di sini Bapak akan mencoba ya, di sini ada contoh satu, gambarlah grafik fungsi fx 2x min 1 dengan domain fungsinya itu min 1 sampai kurang dari 2. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita tentukan dulu anggotanya ya. Di sini kan min 1 sampai kurang dari 2. Jadi ditulis juga nih, min 1 berarti kan anggotanya ya, min 1, 0, 1, dan 2 ya, karena ini bilangan bulat ya. Jadi min 1, 0, 1, dan 2. Nah, tapi Pak, kenapa 2-nya ditulis? Di sini kan kurang dari, harusnya 2-nya nggak masuk dong. Nah, di sini ditulis aja, nanti yang membedakannya di grafiknya ya, ketika menggambar grafik. Nanti ya terlihat perbedaannya. Harusnya kan 2 itu nggak masuk ya, karena di sini tandanya kurang dari. Nah, tapi kenapa di sini tulis, nanti akan terlihat di grafiknya. Nah, kemudian di sini fx-nya kenapa sih bisa min 3, min 1, 1, dan 3 ya? Sebetulnya di sini fx-nya itu sama dengan y ya. Nah, jadi caranya gini, substitusi nilai x di sini ke fungsi yang ini. Ya, jadi min 1 substitusi ke sini. Jadi 2 kali min 1 itu min 2. Min 2 kali dikurangi 1, min 3 gitu ya. Terus 2 kali 0 itu 0. 0 kurang 1, negatif 1. Kemudian substitusi lagi nih, 1 ke x di sini. Jadi 2 kali 1 itu 2. 2 kurang 1, 1 gitu ya.
Kemudian substitusi lagi, 2 kali 2 itu 4, 4 kurang 1, 3. Tuh ya. Kemudian kita tulis saja koordinat titiknya. Min 1, min 3, 0, min 1, 1,1, terus 2 dan 3. Nah, yang membedakan di sini nih, sekarang kita coba gambar ke grafiknya. Nah, kalau yang daerah asalnya bilangan bulat ya, jadi cukup seperti ini. Ini kan min 1, min 3 berarti di sini titiknya. Nah, gitu. Kemudian 0, min 1, 0, negatif 1. Nah, di situ ya, berarti terus 1,1. Di situ, kemudian 2,3. Nah, yang membedakan di sini nih. Di sini kan tandanya kurang dari 2 ya, berarti kan 2 itu nggak masuk. Nah, karena nggak masuk berarti nanti bulatannya kosong. Gini nih. Nah, gitu ya. Jadi kalau daerah asalnya bilangan bulat, cukup titik-titik aja seperti ini. Gitu ya. Untuk yang daerah asalnya bilangan bulat. Nah, sekarang yang bilangan real bedanya di mana? Nah, kayak gini nih. Kalau misalnya daerah asalnya bilangan real, kita cukup menguji titik itu cuma 2 aja. Ya, karena di sini kan min 1 sampai kurang dari 2. Ya udah berarti tinggal min 1 ya. Min 1 substitusi juga ke sini. Berarti min 1 kali 2 itu min 2 kurang 1 min 3. Kemudian ini kurang dari 2, tulis juga ya. 2 substitusi nilai 2 ini ke fungsi yang ini. 2 kali 2 4 maksud 3. Nah, bedanya bilangan yang daerah asalnya bilangan bulat dan real seperti ini. Nah, kalau yang dia daerah asalnya bilangan real, tinggal kita tarik garis. Kita kan sudah melukisnya, ya. Nah, tinggal kita tarik garis aja. Ya. Nah, nanti kalau di buku teman-teman semua yang rapi ya. Nah, gitu ya. Jadi yang membedakan kalau bilangan daerah asalnya bilangan bulat dan real itu seperti ini. Kalau bilangan bulat dia hanya titik-titik saja. Kalau bilangan real dia suatu garis gitu ya. Karena kan anggotanya banyak gitu ya, bilangan real itu tak hingga ya. Jadi dia ditarik garis lurus. Kalau bilangan bulat dia titik-titik saja. Ya. Jadi seperti itu. Perbedaan yang daerah asalnya bilangan bulat dan bilangan real. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang menentukan domain dan range ya. Domain itu apa tadi? Daerah asal ya. Kalau kita ingin tahu daerah asal, kita tarik garis aja ke sini nih ke bawah. Oh. Ya. Jadi yang ada di sini tuh. Yang ada di sumbu X gitu ya. Jadi kan domain ya. Jadi kita sini aja. Nah, set gitu. Nah, ya berarti kan ini domain ya. Berarti domain ini ada garis F berarti DF gitu ya. Nah, kita tentukan daerah domainnya atau daerah asalnya. Lihat. Di sini bulatannya penuh ya. Berarti karena bulatannya penuh, berarti negatif 3 di situ kan, negatif 3 kurang dari pakai sama dengan. Di sini pakai X. Nah, di sini lihat 3-nya. Dia bulatannya kosong kan? Nah, karena bulatannya kosong, berarti di sini tandanya gini. Kurang dari 3. Nah, lihat ini. Garis lurus kan? Nah, karena garis lurus berarti di sininya X anggota bilangan, aduh, nggak cukup dengan nulis bilangan real, kita pakai notasi aja. Ntar kita hapus dulu. Nah, X adalah anggota bilangan real. Tutup. Nah, gitu ya. Kalau domain berarti dia tarik garisnya ke sumbu X-nya ya, daerah asalnya. Jadi kalau bulatannya penuh pakai tanda sama dengan, kalau bulatannya kosong kurang dari aja. Nah, sekarang range-nya berarti range ini fungsi berarti F gitu ya, sama dengan. Nah, kita lihat. Berarti kalau misalnya range berarti kita tarik garisnya ke mana? Ke sini. Nah, ya dia yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, lihat di sini kan yang bulatannya penuh ya. Nah, karena bulatannya penuh, berarti di sini ini bilangannya berapa? Negatif 1 ya. Negatif 1 kurang dari sama dengan, berarti di sini karena daerah hasil berarti Y ya. Atau bisa juga nanti tulisnya Fx kurang dari, nah ini bulatannya kosong. Berapa di situ? 3 ya. Nah, gitu ya, X anggota bilangan real. Nah, ya, jadi gitu ya untuk menentukan domain dan range. Kalau domain dia tarik garisnya ke sumbu X, kalau range berarti ke sumbu Y. Nah, sekarang ini ada contoh lagi nih. Nah, yang membedakan ini nih. Nah, sekarang kita tentukan domainnya dulu. Nah, ini fungsi G ya, berarti di sini D
terus G gitu ya. Nah, kalau domain tadi apa? Ke garis sumbu X ya, berarti kita lihat di sini. Nah, berarti ke situ ya. 3 ya berarti. Nah, dilihat di sini panahnya. Nah, ini kalau tanda panah berarti ini terus ya, ini bisa ditarik garis lurus terus ke sana. Ya, jadi sampai tahingga. Nah, di sini lihat di sininya berapa bilangannya? 3 ya, berarti domainnya itu X lebih dari 3. Nah, kenapa di sini tandanya lebih dari? Karena di sini bulatannya kosong. Gitu ya. Di X lebih dari 3, di mana X anggota bilangan real gitu. Nah, sekarang range-nya RG berarti ya. Kurung kurawal kalau range berarti dia ke sini, ke tarik garis ke sejajar dengan tegak lurus dengan sumbu Y. Berarti Y-nya berapa di sini? Negatif 1 ya. Bulatannya kosong berarti Y lebih dari negatif 1 di mana X adalah anggota bilangan real ya. Jadi kayak gitu cara untuk menentukan domain dan range dari suatu grafik fungsi. Jadi yang perlu diperhatikan tandanya gitu ya. Kalau bulatannya kosong, oh berarti nggak pakai sama dengan. Kalau misalnya bulatannya penuh, pakai tanda sama dengannya gitu ya. Jadi lebih dari sama dengan gitu misalnya. Kayak contoh yang tadi. Kalau ada tanda panah seperti ini ya berarti itu diteruskan ya sampai tahingga berarti ya. Kayak gitu ya. Oke, sekarang di sini ada contoh. Nah, contoh yang pertama itu diketahui fungsi sama dengan 3x plus 1. Nah, jika daerah asal f-nya itu ya atau domainnya dari fungsinya itu adalah ini, min 3 kurang dari x kurang dari 2, nah, di mana x adalah anggota bilangan bulat. Tentukanlah daerah hasil f. Nah, kita tentukan dulu anggota dari domainnya. Di sini kan min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Nah, berarti ini sini kan ada tanda sama dengannya, berarti min 3-nya masuk. Jadi min 3, min 2, min 1, 0 sama 1. Nah, 2-nya kenapa nggak ditulis? Karena di sini tandanya itu kurang dari 2, berarti 2-nya nggak masuk. Nah, kemudian setelah kita tulis, nah, substitusi ini, nilai X di sini ke fungsi yang ini. Nah, jadi kayak ini nih, 3 kali X-nya ganti dengan X-nya. Jadi 3 kali min 3 itu min 9 tambah 1, min 8 gitu ya. Min 2 kali 3, negatif 6 tambah 1, negatif 5 ya. Terus di situ dicoba sampai terisi penuh ya tabelnya. Nah, setelah terisi, nah kita tulis koordinat titiknya. Negatif 3, negatif 8, ya. Negatif 2, negatif 5, negatif 1, negatif 2, 0,1, 1,4 ya. Jadi range yang ditanyanya apa tadi? Tentukan daerah hasil ya. Daerah hasil itu berarti apa? Range kan, ya. Jadi yang ditunjuk oleh panahnya aja. Berarti berapa ini? Min 8, min 5, min 2, 1 dan 4 ya. Jadi kayak gitu. Cara untuk menentukan range. Nah, sekarang ini soal yang kedua, contoh yang kedua. Gambarlah grafik fungsi 1/3x kurang 3 dengan daerah asal domain x-nya kurang dari 3. Ya. Nah, jadi caranya gini, kita cukup mengujikan 2 buah titik aja dengan memenuhi syarat. Syarat yang domainnya ya. Di sini kan x-nya kurang dari 3. Nah, berarti di sini tulis juga 3-nya. Tapi ingat, di sini itu hanya batasnya aja ya. Bulatannya gimana? Nanti kosong ya gitu. Nah, di sini titiknya sembarang aja bebas. Ya, yang penting kita pakainya 2 titik aja. Cukup 2 titik. Nah, titiknya bebas, tapi dengan memenuhi syarat yang ini, x kurang dari 3. Nah, Bapak kenapa milih 0 ya biar gampang aja ngitungnya. Yang penting memenuhi syarat. Apakah 0 kurang dari 3? Kan betul ya, jadi boleh kita menguji cobakan 0 ini. Nah, kita substitusi nilai 0 ke fungsi yang ini. Nah, 1/3 X min 3. Nah, jadi 1/3 kali 0 itu 0, 0 kurang 3, negatif 3. Gitu ya. Substitusi lagi nilai 3, 3 ke sini. 1/3 kali 3 itu 1 ya, 1 kurang 3 itu negatif 2. Nah, jadi koordinat titiknya adalah 0, negatif 3 dan 3, negatif 2 ya. Nah, ini kan karena batasnya kurang dari 3 ya. Kurang dari 3 terus nggak pakai sama dengan. Berarti bulatannya apa? Kosong ya, 3, negatif 2. 3, negatif 2 itu di sini. Nah, berarti bulatannya kosong gini. Ups, kenapa nggak muncul? 3, negatif 2. Nah, gitu ya bulatannya kosong. Terus yang ini 0, negatif 3. Oh, ini yang ini mah bulatannya penuh. 0, negatif 3. 0, negatif 3. Oh, berarti di sini.
Nah, gitu ya. Nah, di sini kenapa bulatan yang kosong yang ini penuh? Karena yang di sini itu dia kurang dari 3 ya, jadi batas maksimumnya gitu ya. Nah, jadi bulatan yang kosong yang ini penuh, kenapa? Karena kan bagian, dari kurang dari tiganya itu. Nah, udah gitu, tinggal kita tarik garis lurus. Nah, gitu. Nanti kalau di buku teman-teman semua yang rapi ya. Nah, gitu. Terus di sini pakai tanda panah. Nah, yang menandakan apa tanda panah ini? Terus sampai tak hingga gitu ya. Nah, gitu ya. Ini tadi apa fungsi F berarti di sini tulis F. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu cara menggambar grafik fungsi ya. Di sini kenapa garis lurus? Karena di sini anggotanya R ya atau bilangan real. Oke, jadi cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.